ala wa ala Allah syidana ina. Wal khamisatu, dan yang kelima, Maimunatu, istri Nabi namanya Maimunah bintul Harisi, putri Haris. Tazawwajaha, Nabi menikahi Maimunah fi Syawal, pada bulan Syawal, sanata sab'in, pada tahun 7. Tahun ke-7. Wa tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikahi beliau Maimunah wa huwa muhrimun, padahal Nabi sedang ihram. Ya. Ini khususiat untuk Nabi, enggak apa-apa ya. Bi umratil qada'i, dengan umrah qada', kama alaihi jumhur, sebagaimana pendapat jumhur. Wa kana ismuha Barratu, namanya Barrah, fasammaha sallallahu alaihi wasallam Maimunata, lalu Nabi menamai ia dengan Maimunah. Wa tuwfiyat, meninggal dunia beliau di Sarfa, di Sarfa. Wa huwa bisukun ra'i, dengan sukun ra wa fathahnya. Al-mudi'ul ladzi dakhala 'alaiha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masuk padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaribun minat Tan'im, dia itu dekat daripada Tan'im. Kalau kita udah pernah umrah, di sana ada namanya Tan'im. Ya. Nanti ada masjid di sana namanya Masjid Aisyah. Ya. Kita mau umrah ngambil mikot di sana, namanya Tan'im. Dekat situ. Nufinat fihi, beliau dikuburkan di padanya. Wa matat, dan ia meninggal dunia sanata ihda wa umsina, pada tahun 51. Wakilah dikatakan ya sitatin wa sitin, pada tahun ya 66. Bedanya jauh juga nih ya, 51 sama 66 ya. Selisihnya jauh ya. Waqad balagat, dan sungguh telah sampai beliau umurnya samanina sanatan, masyaallah 80 tahun. Wa shalla 'alaiha Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan salat atasnya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi memang kalau orang menyolatkan itu istimewa. Jadi meninggal dunia, siapa yang sholat itu istimewa. Ya, siapa yang meninggal dunia, yang sholatin itu istimewa. Makanya suka kita lah menyolati orang meninggal. Memang kita sempat, nanti Allah akan gerakin ketika kita meninggal, orang-orang menyolatin kita. Ya, apalagi orang mulia, guru, kiai, ya, nyolatin. Jadi ditulis siapa yang nyolatin, menandakan istimewa siapa yang sholatin. Ya, yang sholatin kan banyak, tapi yang disebut beliau gitu ya. Wahya akhiru man tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah akhir orang yang Nabi nikah dengannya sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru man tuwfiya min azwajihi, dan akhir orang yang meninggal dunia di antara istri-istrinya.
As-salisatu yang ke-6, Ummu Habibah Ramlatu bintu Abi Sufyan Sakhri bin Harbin. Ummu Habibah itu Ramlah putri Abi Sufyan. Abi Sufyan itu namanya Sakhr bin Harb. Hajarat, ia hijrah ma'a zawjiha serta suaminya Abdullah ibn Jahsin, Abdullah bin Jahs, ila Habasyah, ke Habasyah, al-hijrah tasaniyata, hijrah yang kedua. Jadi sebelum ke Madinah, ke Habasyah dulu. Ketika Nabi udah ke Madinah, baru mereka ke Madinah semua. Qauladat lahu Habibah, lalu ia melahirkan Habibah, makanya namanya Ummu Habibah, ibunya Habibah. Ya, ini namanya kunyah. Ya. Ibunya Habibah yaitu Ramlah bin Abi Sufyan. Ya. Mutanassara, dan masuk Kristen, masuk Nasrani. Huwa, dia suaminya tuh, Abdullah bin Jahs. Ya, wa sabatan, dan dia tetap ya alal Islam, di atas Islam. Ini Ummu Habibah. Fa ba'atsan Nabiyyu, lalu mengutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah, Amr bin Umayyah ad-Damri, ila Najasyi, ke Najasyi, fazawwajahu iya, lalu ia menikahkan Nabi kepadanya. Wa amharaha anhu arba'ami'ati dinarin, dan ia memberikan memberikan mahar kepada Ummu Habibah dari Nabi 400 dinar. Ya. Banyak banget ya, 400 dinar. Wa tawalla, dan nikahnya Khalid bin Sa'id bin As, mengurus akan akad nikahnya oleh Khalid bin Sa'id bin As, dikawanihi, karena ia ibnu amiha, anak pamannya. Matat, meninggal dunia ia Ummu Habibah sanata arba'in wa arba'ina, pada tahun 44. Waqilah, dikatakan tawalla, mengurus tazwijah, akan pernikahannya itu Utsman bin Affan. Oh iya, kamu kenapa? Dan dia itu adalah ibnatu ammi, putri pamannya. Jadi masih ada keluarga semua ini. Tuwfiyat sanata arba'ina, dia dilahirkan pada tahun 40. Ya, karena itu kan memang Islam kan ya belum banyak orang masih sekitar situ ya. Oh itu kan soal nyebor jadi masih ada kerabat ya. As-sabi'atu, yang ketujuh, Ummu Salamah atau Ummu Salamah, Hindu bin Abi Umayyah, ya, bintu Abi Umayyah ibni Mughirah. Ummu Salamah, ya, Hindun, itu Hindun putri Abi Umayyah bin Mughirah. Tazawwajaha, Nabi menikahi dia fi akhir Syawal sanata arba'in, pada akhir Syawal pada tahun 4. Walamma arsala ilaiha sallallahu alaihi wasallam,
yakhtubuha, dan tatkala Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepadanya, ia melamar akannya. Qalat, berkata ia Ummu Salamah, Inun binti Abi Umayyah bin Mughirah, marhaban bi Rasulillah, salasan 3 kali, marhaba bi Rasulillah, marhaba, ala inna biya khilalan, salasan, ketahuilah sesungguhnya pada diriku ini ada kemiskinan. 3 kali. Ini orang miskin, saya ini orang miskin. Ya, Masya Allah. Yang datang, kalau sekarang datang kiai, atau miskin, saya langsung salam atau aduh banget, susah. Emang mau sama saya? Kalau orang kalau udah jadi mau aja. Yang kedua pun seketiga, yang keempat udah jadi. Banyak perempuan begitu, pada mau, karena udah jadi. Ada juga sih yang nggak mau, udah jadi. Coba belum jadi. Kalau udah jadi tuh, Masya Allah. Apalagi katakan kalau sekarang, dulu Nabi, sekarang kiai udah jadi, mau orang perempuan tuh mau. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat masih mau deh. Kenapa ya? Kiai. Itu. Kalau gitu apalagi diketahui orang yang mulia lah, Masya Allah. Yang diharapin apa kalau begitu? Keturunan. Bukan gaya-gaya hidup, bukan ekonomi, bukan, keturunan. Itu yang penting. Kita banyak duit, keturunan kita bengal-bengal, enak apa enggak? Sedih apa enggak kira? Ya Allah, enggak ada harganya tuh duit. Duit kita enggak banyak, sederhana aja, tapi anaknya soleh, cerdas, sukses, soleh, cerdas, itu aja udah. Seneng nggak kira-kira? Wah, bukan main. Nggak ada harganya duit. Sama dengan kamu seperti ini. Kalau kamu bener belajarnya, cerdas, lalu soleh, itu membanggakan orang tua. Nah, capek terasa setiap hari, selalu meliputi, menyelubungi, mengisikan waktu-waktu ibu bapak kamu. Hilang terasa ketika melihat anaknya sukses, melihat anaknya hasilnya bagus, akhlaknya bagus. Insya Allah tuh orang tuh doain kamu terus. Ntar kemudian hari kamu pun punya anak, kamu akan punya anak. Insya Allah begitu juga. Tapi kalau kamunya nakal, bangor, susah dibilang, apa yang terjadi kepada orang tua? Sedih, nangis, nggak henti-hentinya nangis. Apalagi di rumahnya tuh pasti nangis, banjir itu air matanya. Duit banyak, terasa tiada manfaat. Rumah besar, tiada guna. Mobil banyak, tiada bangga. Tanah luas, tidak menggembirakan. Kenapa? Anak.
Jadilah kita anak, jadilah kita putra putri orang tua kita yang menggembirakan orang tua kita. Jangan bikin yang meneteskan air mata orang tua kita, jangan. Yang sudah biar sudah, yang lagi akan datang, tekadkan diri kita, aku harus menjadi anak yang soleh, yang cerdas dan sehat. Amin ya Allah. Ya, ana imra'atun syadidatul ghairati atau ghirati, boleh dua. Saya adalah seorang perempuan yang sangat cemburuan. Jadi ngaku, saya ini orangnya cemburuan. Gimana ya? Cemburuan orangnya. Wa anna imra'atun, saya ini seorang perempuan yang musbiyatun aizatu sibyanin. Aku punya seorang yang perempuan yang punya anak. Saya ini punya anak, emang mau sama saya? Ya, emang mau sama saya ini punya anak. Wa namra'atun laisa huna ahadun min awliyai, dan saya ini perempuan yang tidak ada di sana, tidak ada di sini seorang daripada wali-wali saya, orang susah. Fa'ata Rasulullah SAW, lalu datang Rasulullah SAW kepadanya, faqala, lalu Rasul bersabda kepadanya, amma ma zakarti, adapun apa yang kau sebutkan, min ghairatika, ghairatiki, daripada cemburunya engkau, fa inni arjullaha ayyuzil ibaha, maka sesungguhnya aku berharap kepada Allah agar ia menghilangkan itu. Jadi cemburunya terlalu, cemburu buta. Cemburu itu bagus, tapi kalau terlalu itu jelek. Setiap suaminya pulang kantor HP-nya dilihatin. Ya, bukan boleh ngeliat HP suami, ya boleh, cuma terlalu. Ya. Suaminya pergi tanyain setiap hari, padahal ke kantor. Ya, mau kemana diinterogasi. Ya. Cemburuan, cemburunya terlalu. Ini yang begini bisa terjadi perceraian. Kenapa? Enggak percaya. Nah, suami istri itu enggak boleh, yang namanya suami istri itu emang enggak boleh rahasia. Mau diliatin HP, dia mau kasih aja. Kalau nggak dikasih itu ada sesuatu. Tapi jangan juga HP orang disobek-sobekin banget dalam rangka cemburu, dalam rangka curiga. Ini nggak boleh. Yang nggak boleh apanya? Curiganya, bukan meriksanya. Suami istri nggak ada yang nggak ada rahasia ya. Nggak boleh meriksa HP. Wah, suaminya nggak boleh, suaminya ngelarang istri ngelihat HP-nya. Ini nggak boleh juga begini ya. Lihat aja, mau di HP lihat silakan. Kalau nggak dikasih lihat berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nggak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Pasangan suami istri itu harus jujur semuanya. Wa amma ma zakarti min sabiyatiki, dan adapun yang kau sebutkan, sesuatu yang kau sebutkan daripada engkau mempunyai anak, fa innallaha sayakfihim, maka sesungguhnya Allah akan mencukupkan mereka. Wa amma ma zakarti min awliyaiki, adapun sesuatu yang kau sebutkan daripada wali-wali engkau, falaisa hadun min awliyaiki yakrahuni,
maka tidak ada seorang daripada wali-wali engkau yang membenci aku. Ya. Makanya ya kariha yakrahu aja. Kalau kariha yakrahu benci, kalau akraha yakrihu memaksa. Kalau memaksa nggak pas di sini. Ya. Faqalat, lalu ia berkata libniha kepada anaknya, zawwij Rasulullah SAW, nikahkan olehmu, maksudnya aku gitu, maksudnya ya, nikahkan olehmu aku kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini di zaman Rasul begini nggak apa-apa ini mah ya, proses buat beliau. Fazawwajahu biha, lalu ia anaknya berarti meninggalkan dia dengannya. Wastudilla bihi, dan diambil dalil dengannya ala anna ibna, bahwasanya seorang anak yali aqda ummihi ya, boleh mewalikan akad ibunya, wa huwa bi khilafi mazhabina, itulah bersamaan dengan mazhab kita Syafi'i, ma'syari syafi'iyyati ya. Wa yashhadu, dan bersaksi limalikin, bagi mazhab Malik ya. Artinya boleh bersaksi menurut Imam Malik. Wadafa, dan dia menolak bi'anau dengan bahwasanya inama hanya saja zawwajaha bil usumah. Atau tadi bacanya wa yushhadu, wa yushhadu limalikin, dibuat saksi, maksudnya dibuat dalil bagi mazhab, bagi Imam Malik. Wadafa'a, dan Imam Malik menolak bi'anau dengan bahwasanya inama hanya saja zawwajaha bil usubati, ia menikahi anak ini, menikahi akan dia ibunya bil usubati, dengan asobah ya, asobah ini keluarga dari pihak bapaknya. Asobah li'annahu ibnu amiyah, karena bahwasanya ia adalah putra pamannya. Waruwi, dan telah diriwayatkan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha qaruta, Rasul telah memberikan ia akan botol alati yang fiha, pada botol itu turbatu Maqtalil Husaini, ada tanah tempat dibunuh Sayyiduna Husain ya. Watrikat indah, dan ditinggalkan botol itu di sisinya. Wadzalika, dan demikian itu lamma ja'a sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, oleh malaikat Jibril, wa akhbara, dan malaikat Jibril memberitakan kepadanya anak Husain, bahwa Husain maktulun, dibunuh fi hadza turabi, di tanah ini ya. Jadi Nabi udah dikasih tahu duluan. Wa arahu, dan malaikat Jibril memperlihatkan kepada Nabi min turbatil ardi, daripada tanah bumi itu, allati yuqtalu fiha, yang dibunuh Husain pada tanah itu. Wa syamma dzalika turaba sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium tanah itu. Masyaallah, padahal belum terjadi.
Jadi Nabi udah dikasih lihat dulu, dicium. Faqala, Nabi bersabda, wahai hak Karbala, celakalah engkau wahai Karbala. Jadi tempat Karbala, namanya tempatnya Karbala. Wa qala dan ia bersabda, berkatalah kepadanya, iza sara hadza turam, apabila jadi ini tanah daman darah, faqad qutila ibnail Husain, maka sungguh telah dibunuh ya ibniya Husain, anakku yaitu Husain, maksudnya cucunya. Padahal ya belum terjadi ya, Nabi masih hidup. Fantabahat, lalu Ummu Salamah tersadar. Waqala, dan dia berkata li jariyatiha, kepada budak perempuannya, izhabi, pergilah engkau ila suki, ke pasar, dan suri mal khabaru, lalu kau lihatlah apa ya, berita apa ya, ada berita apa. Faraja'at ilaiha al-jariyatu, lalu budak perempuan itu kembali datang kepadanya. Ya, waqala, dan yang berkata pembantunya itu, qutilal Husain bin Ali radhiyallahu anhu, telah dibunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Insyaallah. Ayahnya meninggal dunia dibunuh, anaknya meninggal dunia dibunuh. Perjuangan Nabi luar biasa. Memang begitu, ketika orang tuanya jaya, kemudian dibawa orang-orang yang dibawa pada ngorong-ngorong ya, nah kita jangan sampai kayak begitu. Sama ketika guru meninggal dunia, lalu murid-murid ada yang benar, ada yang kagak benar, ada yang hormat sama anak-anak gurunya, ada yang kagak hormat, ada yang serakah. Nah, kita jangan sampai kayak begini. Jangan sampai begini. Guru kita meninggal, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, amin. Jangan kayak begitu. Beri, kasih anaknya tempat, memang tempatnya kita dukung, bukannya disakitin, bukan, enggak dikasih tempat. Ini banyak terjadi yang seperti ini ya, anak kiainya, gurunya disepelein. Jangan sampai seperti ini, ditinggalin anak gurunya, padahal gurunya, anak gurunya, keturunannya. Nauzubillah. Bagaimana rasanya Sayyidina Ali meninggal dibunuh, anaknya dibunuh. Masya Allah, sedihnya. Ketahuilah ketika kamu ngambil punya guru ya, itu nggak jadi berkah, itu rusak semua. Harusnya didukung kan? Didukung, bukan disakitin. Walaupun kamu miliki, umpama kamu kuasain, nggak ada barokahnya. Wa tuwfiyat Hindun, dan meninggal dunia oleh Hindun fi khilafati Yazid, pada khilafah Yazid
ibni Muawiyah bin Muawiyah sanata sittina ala sahih, pada tahun 60 atas kaul sahih. Waqad balagat arba'an wa samanina sanatan, dan sungguh telah sampai umurnya 84 tahun. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, dan salat atasnya oleh Abu Hurairah. Wa qila, dikatakan Sa'id bin Zaidin juga salat. Wa dufinat bil Baqi, dan ia dikuburkan di Baqi. Wallahu a'lam bishawab.